Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Yakini tentang dirimu, apa yang kamu percayai tentang dirimu, apa yang kamu pikirkan tentang dirimu, itulah gambar diri kita. Saya rindu kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 23 ya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk nanyakan dia, siapakah engkau? Orang nanya sama Yohanes Pembaptis, siapakah engkau? Yohanes jawab, dia mengaku dan tidak berdusta, katanya aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau gitu siapa engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah orang yang berseru di padang gurun. Luruskan jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di zaman ini orang-orang menantikan Mesias. Orang udah dengar cerita tentang Mesias, orang sudah merindukan Mesias, tiba-tiba timbul seorang pribadi yang namanya Yohanes Pembaptis yang ciri-cirinya, gayanya itu seperti Mesias. Dan orang mengira ini jangan-jangan Mesias. Waktu orang tanya sama Yohanes Pembaptis, Yohanes, kaukah Mesias? Kalau waktu itu Yohanes bilang, iya aku Mesias katanya, waduh itu keuntungannya pasti banyak. Fasilitas yang dia dapatkan juga pasti fasilitas Mesias. Tapi dia jawab dengan jujur, dia bilang bukan aku Mesias. Sampai ditanya di ayat ini tadi, apakah katamu tentang dirimu sendiri? Yohanes, apa katamu tentang dirimu? Kira-kira kalau saya tanya Bapak Ibu yang hadir hari ini, apa katamu tentang dirimu? Aku ini orang bodohnya itu. Aku ini gak bisa apa-apanya. Apa yang engkau katakan tentang dirimu, itulah gambar diri kita. Yohanes Pembaptis, dia sudah menang atas gambar dirinya. Dia gak bohong, dia bilang bukan aku Mesias. Orang yang menang atas gambar dirinya yang salah, dia akan tahu siapa dirinya dan dia akan tahu, ini bukan aku bukan Mesias. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita punya gambar diri yang pulih. Gambar diri yang pulih bukan saja ketika ada orang pemalu, minder, nggak berani ngomong, lalu sering kita bilang, gambar dirinya belum pulih. Tapi apakah itu menjadi satu standar bahwa orang yang pemalu gambar dirinya belum pulih? Ternyata bukan hanya itu saja. Kalau itu jadi standar berarti orang dunia yang percaya diri, nggak pemalu, itu udah pulih gambar dirinya? Belum tentu. Nah itu sebabnya hari ini kita mau belajar bagaimana kita kembali ke gambar diri yang benar. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 firman Tuhan berkata begini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lihat, Tuhan menciptakan saudara dan saya menurut gambar rupa Allah. Supaya mereka berkuasa di atas ikan di laut, burung di udara, ternak dan atas seluruh bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi jelas dari ayat ini Bapak Ibu, kalau mau gambar diri kita itu dipulihkan, itu kita harus serupa dengan Kristus. Nah, itulah gambar diri yang betul. Waktu kamu mau gambar dirimu itu pulih,
itu ditentukan bagaimana kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Jadi ini penting. Ada satu hal yang perlu kita baca lagi. Waktu manusia diciptakan dia segambar dengan Allah, ya, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Tapi waktu Adam berbuat dosa, gambar Allah itu hilang dalam hidup manusia. Nah, saya mau cerita begini, ada satu hal penting, ini penting kali. Gambar diri yang pulih itu bukan hanya berbicara karakter kita. Makin hari makin serupa dengan Yesus, enggak. Ternyata waktu kita punya gambar diri yang benar, ada hal dahsyat di balik itu. Nah, dengar ya. Ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Waktu Tuhan ciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, apa yang terjadi? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan, Dia mau gambar diri kita itu dipulihkan supaya setiap hari aku mau sama seperti Yesus. Bukan hanya karakter kita makin baik, tapi di balik itu Tuhan mau kembalikan kuasa itu kepada kita supaya kita bisa menguasai bumi. Lihatlah waktu Adam dan Hawa diciptakan segambar dengan Allah, dunia itu, Taman Eden itu begitu indah. Dia sayang mungkin kepala harimau, singa. Datang singa digigit-gigitnya, gelik gitu. Baik hubungannya, nggak ada tangis, nggak ada masalah, nggak ada perkelahian di Taman Eden. Karena ada kuasa waktu Adam dan Hawa serupa dengan Yesus. Tapi waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kuasa itu udah nggak ada lagi. Lihatlah. Firman Tuhan bilang kalau kau segambar dengan aku, kau yang berkuasa atas semua binatang. Sekarang lihat, beberapa waktu yang lalu satu virus saja merusak tatanan dunia. Satu virus saja, satu binatang kecil yang namanya cicit merusak harga jeruk. Kita justru sudah dikuasai oleh binatang. Sudah dikuasai oleh hal-hal yang Dan Tuhan mau ini kembali dipulihkan. Nakku, semua kamu itu pulihlah gambar dirimu. Biar semakin hari kita semakin serupa dengan Yesus. Dan kuasa itu akan kukembalikan kepada kita. Dan kita tetap akan memegang kuasa itu. Itu sebabnya setiap harilah berjuang. Tuhan, aku mau serupa dengan Yesus. Aku mau serupa dengan Yesus. Roma 8:28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini kan seringkali kita pakai jadi ayat penghiburan ya. Waktu ada kecelakaan, gak apa-apanya Tuhan mendatangkan kebaikan. Boleh juga lah. Tapi ternyata ayat ini, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Itu ayat lanjutannya, Tuhan mau supaya manusia itu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kalaupun ada hal-hal yang tidak baik, Tuhan bisa robah jadi satu kebaikan. Supaya apa? Supaya kita kembali ke gambaran Kristus. Ini penting sekali Bapak Ibu. Itu sebabnya kita perlu mengejar keserupaan kita akan Yesus. Waktu Adam dan Hawa serupa dengan gambarnya, dia yang berkuasa di Taman Eden. Tapi waktu dia berbuat dosa, kuasa itu sudah diambil oleh iblis. Itu sebabnya hari ini kita mau kembali. Setiap hari aku mau berjuang makin hari makin serupa dengan Kristus. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Nah, ini satu ayat yang saya berharap ini bisa mengubah paradigma kita.
Yesus itu ada di dunia ini 33 tahun. Kira-kira untuk apa Yesus hidup? Makan sama murid-murid, KKR, doakan orang sakit. Kalau Yesus datang ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan kita, mati di kayu salib, kenapa rupanya dia lahir gak usah sampai 33 tahun. Tapi 33 tahun itu menceritakan bahwa ada Allah yang menjadi manusia, supaya kita bisa contoh kehidupan manusianya Yesus. Oh, Yesus dulu di dunia dia suka berdoa ya. Oh, aku mau jadi seperti Yesus, aku suka berdoa. Oh, dulu Yesus ya di dunia itu suka diejek-ejek orang. Oh, Yesus itu kan anak lo gendeknya itu. Itu kan si Jacob itu kan anak bapak copinnya itu. Gitu. Yesus mengalami itu. Yesus direndahkan supaya waktu kita mengalaminya, oh, Yesus juga dulu begitu ya. Yesus dikhianati sama muridnya. Muridnya baik, dia cium Yesus. Ini Yesus, kata Yudas. Rupanya ciumannya itu menjual Yesus. Dia dikhianati. Supaya kita belajar satu saat mungkin. Atau kita pernah mengalami, atau sekarang mungkin kita sedang merasa dikhianati. Aduh, udah baik kali aku sama dia. Udah aku tolong dia. Aduh, ditusuknya aku dari belakang. Kita belajar dari Yesus. Kalau Yesus ditusuk dari belakang, apa yang dia lakukan? Dia mengampuni. Oh iya ya, aku pun belajar mengampunilah. Jadi waktu Yesus ada di dunia ini 33 tahun, justru kita di sana bisa belajar dari kehidupan Yesus. Kerohanian seseorang, pertumbuhan kerohanian seseorang tidak diukur dari seberapa besar, seberapa luar biasanya pelayanannya, seberapa sering diundang khotbah kemana-mana. Keberhasilan kerohanian, pertumbuhan kerohanian seseorang tidak ditentukan dari rajinnya dia beribadah, dari giatnya dia melayani, dari bagusnya segala sesuatu yang dia kerjakan. Tapi pertumbuhan kerohanian seseorang itu diukur dari sehari ke sehari, apakah dia makin serupa dengan Yesus atau enggak. Itulah tolak ukurnya. Saya rindu kita baca ini. Yesus berkata gini, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kalau aku jadi Yesus, anggaplah aku Yesus. Sekarang aku ngomong sama jemaat ada di sini. Nakku, sesungguhnya barang siapa percaya, kalau kamu semua percaya, kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan lebih hebat dari dulu pernah aku lakukan. Ini kan luar biasa ini ya. Mungkin enggak kita bilang? Mungkin. Saudara ingat beberapa waktu lalu saya cerita ada dosen saya waktu dia berdoa, ada orang yang enggak ada bola matanya, bisa waktu didoakan bisa melihat. Ada dosen saya, dia berdoa waktu ada orang yang tangan anak itu enggak ada tangannya, waktu didoakan keluar tangan. Mungkin Yesus pernah melakukan itu tapi tidak dicatat di Alkitab. Artinya kan bisa. Ini kan sudah janji Yesus. Makanya Yesus bilang, ini ada kata penekanan di sini. Sesungguhnya. Nakku, sesungguhnya nakku, asal kamu percaya, asal kamu terus hidup bagaimana supaya aku makin serupa dengan Yesus, sesungguhnya nakku, apa yang dulu pernah kulakukan bisa lagi kamu lakukan. Sungguh nakku. Kenapa Yesus ngomong sesungguhnya? Karena kita kadang gak percaya sama diri kita sendiri. Kadang kita gak percaya melihat diri kita. Kadang kita suka sadar diri, tapi nggak sadar akan Tuhan. Gak bisanya aku ini. Tuhan sendiri yakin dengan kita. Sungguhnya bisa nakku. Mama Randy, bisa Mama Randy, kata Tuhan. Siapa lagi? Mama Kesia, bisa Mama Kesia. Bisa, Tuhan sendiri yakin. Sesungguhnya barang siapa, ini barang siapa menceritakan siapa saja. Saudara mau suku apa?
Saudara mau latar pendidikannya cuma tamatan apa? Saudara yang mungkin ngomong pun susah. Apa saja, barang siapa saja. Gak bilang khusus pendeta, khusus gembala sel, gak ada, barang siapa. Percaya. Nah ini kan selalu menjadi masalah kita. Percaya. Bilang kiri kanan, percaya Tuhan bisa pakai kau luar biasa. Sekarang semua coba lihat telapak tangannya, lihat. Lihat, udah. Mungkin waktu kamu lihat telapak tangan itu ada yang udah hancur. Mungkin udah pecah-pecah karena megang cangkul setiap hari. Mungkin ada yang udah hitam. Mungkin ada yang sudah mulai keriput. Coba lihat-lihat. Percaya nggak saudara, dengan telapak tangan yang saudara lihat sekarang, di sana akan ada banyak mujizat waktu saudara tumpangkan tangan di atas kepala orang itu sembuh. Itu kan tergantung kita percaya atau enggak. Percayakah saudara dengan tangan saudara itu, saudara akan bantu banyak orang, menolong banyak orang? Percayakah saudara dengan tangan saudara ini, saudara bisa tumpang tangan atas anak-anak saudara, mereka akan bertumbuh menjadi anak yang luar biasa? Percayakah saudara dengan tangan ini, waktu saudara pegang obat-obat di ladang, waktu saudara masukkan ke pompa, dan waktu saudara pompa, itu akan menjadi baik? Percayakah saudara dengan tangan kita ini? Ini semua sekali lagi tergantung percaya atau enggak. Itulah gambar diri kita. Gambar diri kita tergantung apa yang kita percayai. Kalau kita percaya, maka itu akan terjadi. Jadi semua ini tergantung kita. Waktu ada orang ngomong-ngomong sama saudara, percayakah saudara dengan setiap perkataan saudara yang keluar dari mulut saudara itu akan menjamah setiap hati orang yang mungkin butuh pengharapan? Semua tergantung kepercayaan kita. Bilang kiri kanan, percaya sama Tuhan. Banyak orang dia lebih percaya sama omongan orang daripada dirinya sendiri. Banyak orang hidup apa kata orang lain tentang dirinya. Orang bilang kau itu enggaknya mungkin berhasil. Percaya dia. Iya ya, kayak aku ini enggaknya mungkin berhasil. Banyak orang hidup apa kata cacian orang. Apa kata orang yang menganggap remeh. Apa kata mertuanya yang menganggap dia remeh? Bisa kok diberkati ya. Banyak orang hidup apa kata mertuanya yang gak benar. Banyak orang hidup apa kata pokoknya melemahkan. Hari ini gambar diri saudara, apa katamu tentang dirimu, itulah engkau. Jadi kalau saudara percaya saudara orang hebat, saudara orang hebat. Saudara percaya kalau saudara jalan ada kuasa, waktu saudara ngomong ada kuasa, akan ada kuasa. Saudara percaya kalau ada masalah, datang keluarga anu, datang kamu dulu, banyak kali masalah kami ini, kayaknya kalau kalian datang damai nanti. Datang kamu, damainya nanti kamu bilang, damai. Waktu kita bilang, nggak bisanya aku ya, kayak kalian saja yuk. Itulah yang terjadi. Jadi apa yang kamu percayai tentang dirimu sendiri, itulah kita. Ya, jangan hidup dengan apa kata orang. Ada orang kalau nggak ada uangnya 500.000 di kantong, nggak pede dia. Dan dia sedang meletakkan gambar dirinya di atas 500.000. Kalau kita meletakkan uang di atas 500.000, itulah gambar diri kita. Iya, kalau ada uang dulu 500.000. Kalau nggak ada uang dulu 500.000, berarti kita nggak akan pede, kita nggak akan percaya diri. Kemana-mana kita rasanya, itu masalahnya.
Ada orang kalau nggak barang-barang branded, barang-barang bermerek, nggak pede dia kerja-kerja. Jadi kita ditentukan oleh barang branded. Rasanya itu, kalau tasnya kurang berkelas, jalan pun rasanya kurang pede. Tapi kalau tasnya berkelas, langsung otomatis kayaknya dia pede. Nah, itu gambar dirinya nggak benar itu, salah itu. Saya beberapa kali teman-teman saya tahu saya suka beli loak, nggak percaya mereka. Mau kan beli loak katanya. Mau, kenapa? Rupanya aku bilang. Aku jalan di Pajak Singa itu enggaknya aku pakai masker, enggak tutup. Malu nanti pendeta lihat, enggak. Ya namanya kita mau beli loak ya, itu diri kita. Mau kenapa? Enggak kok aku mencuri di Pajak Singa itu. Kutanya kok memang kutawar habis-habisan, kurang istiqnal. Kan nggak ada masalahnya. Maksudnya ini yang saya ceritakan, ini banyak sekali orang bermasalah tentang gambar diri ini. Ada orang kalau nggak pakai kalung nggak pede dia. Bukan berarti kami yang pakai kalung nggak pede ya. Ini aku hanya banyak orang begitu. Banyak orang kalau pesta nggak emas ini semua, nggak pede dia. Apa nanti kata orang katanya. Dan seberapa sering banyak orang sakit, menderita, harus pinjam sana, pinjam, ngutang sana, hanya gara gambar dirinya nggak benar. Kalau pesta nggak ada emas, kenapa rupanya? Tapi kan seberapa sering banyak orang pinjam lebih sendu, belah nukur tas, pinjam lebih belah nukur emas, habis pesta dijual udah jatuh berapa juta. Tapi banyak orang jatuh hanya gara gambar dirinya yang salah. Banyak orang nggak beres kau, lalu kita mulai sakit hati. Iya, aku nggak beres. Kita mulai menyalahkan orang lain. Tapi sebenarnya akarnya karena kita nggak kenal siapa diri kita. Kalau nggak beres kau kata orang sama kita, ya kalau nggak beres memang kita bertobatlah. Tapi kalau beresnya kita nggak beres kata orang, ya udahlah. Monyet kata orang, marah kita. Padahal enggaknya kita monyet. Tapi kan seberapa sering kau biang, kita bilang lagi kan. Jadi ini semua berbicara gambar diri. Jadi bersyukurlah dengan apa yang ada. Jangan kamu mau gambar diri itu rusak. Apa yang ada Tuhan percayakan dalam hidupmu, nikmati. Kalau ada berkat mau beli sesuatu, silahkan. Tapi jangan mau hidup hanya gara gambar diri yang gak benar. Banyak orang sekarang yang anak-anak muda ditindik sini, tindik sini, tindik sini, tindik sini, tindik sini. Pernah lagi di lidahnya itu taruhnya kancing peniti. Waktu dia ngomong sama teman, gitu, aku yang ngelihat, rasanya gitu. Hanya karena pengen diterima. Sampai ada orang dipotong lidahnya ini. Ini lagi tren ini sekarang, ada keluarkan lidah gini kan, dipotong tengah. Jadi waktu dia gini kayak ular. Dioperasi mahal-mahal supaya apa? Supaya waktu gini rasanya percaya diri diterima. Banyak anak-anak sekolah itu merokok karena apa? Kalau laku merokok, bencong kata kawannya, supaya aku diterima merokok. Ini semua masalah gambar diri. Jadi ini penting. Jadi gimana pun keadaan itu nggak masalah. Kalaupun kita ke Pajak Singa, Pajak Loak, apa rupanya masalahnya? Kalau Tuhan kasih beli baru, beli baru. Kalau Tuhan suruh beli loak, beli loak. Dan semua ini tergantung gambar diri. Bilang kiri kanan, saya kenal siapa maksud om itu, bilang. Dan hari ini kita semua harus pulih. Harus pulih. Yang membuat engkau berharga bukan karena barangmu yang branded, tapi yang membuat engkau berharga karena engkau hidup di dalam Yesus. Yang membuat engkau berharga bukan karena apa kata orang. Kita berharga karena Yesus sudah mati buat kita.
Yang membuat engkau berharga bukan bajunya, tapi kitanya itu yang membuat berharga. Makanya setiap harilah hidup serupa dengan Kristus. Galatia 2 ayat 20. Ingat ini ya, ini harus kuat di pemikiran kita. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ingat, kita memang hidup. Kristus ini hidup, tapi bukan Kristus ini lagi yang hidup, tapi ada Yesus yang hidup di dalamku. Waktu aku berdoa buat orang sakit, memang tanganku secara manusia yang tumpang tangan, tapi bukan aku sendiri lagi yang hidup. Ada Roh Yesus yang menyertai aku dan menyembuhkan orang itu. Ini harus kuat di dalam pemikiran kita. Kita memang manusia biasa, tapi ada Yesus yang hidup di dalam kita. Nah, itu sebabnya setiap harilah bagaimana aku serupa dengan Kristus. Kenapa kira-kira kita kadang sakit hati? Karena kita pakai perasaan kita. Waktu ada yang menyakiti kita, coba pakai perasaan Kristus. Kalau Yesus disakiti, dia sakit hati enggak? Oh, waktu Yudas sakiti Yesus, hianati Yesus, Yesus enggak sakit hati. Dia mengampuni, oh iya ya, aku mau belajar sama seperti Yesus. Tanpa Bapak Ibu sadari, waktu setiap hari kita mau berusaha sama seperti Yesus, itu gambar diri kita makin dipulihkan, kuasa itu pun makin luar biasa Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Nah, makanya teruslah belajar bagaimana serupa dengan Yesus. Waktu ada hal-hal yang membuat saudaramu marah, kalau Yesus jadi aku, Yesus marah enggak? Waktu orang tipu kita, udah baik kita sama dia, ditipunya pula kita. Kalau Yesus di aku, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan, itulah terus kerjakan Bapak Ibu. Saya kemarin sampai di sini jam 10 malam. Saya selalu berdoa seperti yang saya bilang, asal di bandara di mana saja kalau ada orang yang perlu ditolong, ku cari itu. Khususnya nenek-nenek, kakek-kakek yang jalan sendiri. Aku mau menolong mereka, mau mengasihi mereka, mau jadi berkat. Semalam ada satu nenek-nenek, mungkin anaknya pun bilang, "Mak, barang lu nanti jangan masukkan bagasi ya. Bingung kamu nanti kalau masuk bagasi harus ambil lagi ke sana. Pegang, bawa semua ya mak." Mungkin gitulah kata anaknya. Datanglah nenek ini, turun di tangga pun dia udah bawanya gini, ada lagi sini. Pas aku di belakangnya, "Mari ku pegang." Dilihatnya aku, "Ih, makasih nakku, aduh udah gak kuat lagi aku nakku," katanya. Wah, loh terus sampai atas. Itu Yesus. Padahal kakiku pun sakit kali nih. Gak tahu kenapa sebelah kiri nih suka kadang narik sendiri. Tapi kalau Yesus jadi aku, Yesus juga pasti tolongin. Nenek-neneknya ya. Bukan anak gadis pula kesempatan kan enggak. Nenek-nenek tenang kali, nenek-nenek. Berapa waktu lalu ada sekolah buat Bible Camp. Jadi mereka buat 2 hari. Jadi saya diundang untuk khotbah di ibadah penutupan siang jam 1. Sebelum jam 1 aku udah sampai sekolah itu. Kulihat di lapangan itu, kursi kosong, panas terik, nggak ada orang. Lalu ku bilang sama panitianya, "Jam berapa mulai?" "Jam 1 kan, ini udah hampir jam 1 kok belum ada orang." Lalu panitianya bilang, "Iya Pak, semalam kami banyak kegiatan, tadi juga banyak kegiatan. Bapak tunggu aja sebentar ya Pak." "Oh iyalah. Karena panas terik," ku bilang, "ku tunggulah ada teras sekolahnya, aku disitulah nunggu." Ku bilang, "Jangan Pak, Bapak duduk aja dulu. Nunggu orang," katanya. "Maksudnya duduk kamu dulu supaya nanti datang mahasiswa itu dilihatnya Bapak udah situ, cepat mereka semua Pak," katanya. Dijadikannya aku jadi umpan di situlah, gitulah kira-kira ya kan, supaya di situ aku duduk datang semua mahasiswa gitu. Ini kan nggak enak ini ya. Gimana ada ini? Manusia itu ini panas sekali. Tapi waktu aku ingat, kalau Yesus jadi aku,
Duduk atau ngelawan dia ya. Ya udahlah, duduk aku situ. Jam 1 ku tunggu. Datangan satu-satu. Udah panas sekali nih, panas gak ada tenda. Setengah jam lah baru kumpul semua. Udah setengah jam aku dibakar situ. Naik pula WL-nya kan, tahulah anak sekolah. Ayo teman-teman, kita nyanyi. Nggak semangat pun kalian. Panas kalian rasa. Ayo 10 lagu dinyanyikan 1 jam. Belum habis lagu kita. Semangat kalian sikit. Orang udah gini-gini semua kan panas. Datang panitianya, kupayungi kan Pak, katanya pula. Kan gengsi juga kita ya kan. Kita di depan dipayungi pula kan. Nggak apa-apa aku bilang. Udah 1,5 jam aku kena panas. Khotbah lagi. Tapi itu akan selalu kita alami. Banyak hal-hal yang gak akan menyukakan hati kita. Tapi pertanyaannya, kalau Yesus jadi aku, apa yang dia lakukan? Waktu kita lakukan sama seperti Yesus, percaya, tanpa kita sadar itu gambar diri kita akan dipulihkan. Bukan hanya itu, kita akan terus makin menerima kuasa. Dan firman Tuhan bilang, aku menciptakan engkau segambar dan serupa dengan gambarku, maka engkau akan berkuasa. Engkau akan berkuasa di ladangmu, engkau akan berkuasa di pekerjaanmu, engkau akan berkuasa di sekolahmu. Ini janji Tuhan. Asal kita mau selalu, aku mau serupa dan segambar dengan Yesus. Bilang kiri kanan, serupa dan segambar dengan Yesus. Kau itu orang hebat, bilang. Bersikaplah seperti seorang hebat, bilang. Kalau kita sadar kita ini orang hebat, ada Yesus dalam hidup kita, kita pasti bersikap seperti seorang hebat, seperti seorang pahlawan, berbicara seperti orang pahlawan, bertingkah laku seperti orang-orang yang gambar dirinya dipulihkan oleh Tuhan.